Kalau ada pengawas datang ke sekolahan itu hawane atmosfernya udah nggak nyaman. Wah, meh diperiksa, meh dianu macam-macam lah. Sekarang perannya beda. Jadi peran pengawas lebih membantu sekolah, guru, dan membantu anak didik untuk memaksimalkan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi peran pengawas itu tidak lagi sebagai pemeriksa, tidak lagi sebagai penilai. Karena penilai bagi guru adalah atasan langsung, yaitu kepala sekolah. Penilai kepala sekolah, atasan langsungnya yaitu Dinas Pendidikan. Nah, jadi pengawas sudah tidak mempunyai peran dalam memberikan penilaian bagi guru maupun bagi kepala sekolah. Pengawas ini diposisikan sebagai partner sekolah dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Bisa sharing, bisa sebagainya. Nah, itu ada perubahan peran pengawas yang ini bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Bapak Ibu, ini peserta sudah 98, mungkin sebentar lagi 100. Mungkin lebih baik kita acara intinya dimulai nggih. Nanti sambil menunggu lengkap karena Bu Fitri nanti jam 3 juga ada kegiatan sharing di Google Meet dengan sharing praktek baik. Nah, ini tadi sudah tak remo-remo untuk ikut kegiatan ini. Informasi dari dinas untuk sementara saya hentikan dulu. Nanti saya sampaikan lain waktu. Untuk acara intinya bisa dimulai. Bu Fitri sudah siap ya? Bu Fitri siap ya? Halo. Halo Bu Fitri. Mas Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Mas Ari, Bu Fitri bisa dihubungi kah? Sebentar Pak Derajat, ini kan yang menjadi host di sini kan ternyata masih di stick Pak, belum dilimpahkan ke saya Pak. Nanti saya tak hubungin ke Mbak Risma dulu Pak, nggih. Ini soalnya ini Pak. Halo Pak Derajat. Terdengar nggih? Sebentar Bu Fitri dan Bapak Ibu, ini Mas Ari mau koordinasi dengan bagian umum, paling ditunggu semenit 2 menit nggih. Bu Mas Ari monggo. Nah, itu masuk.
Mas Ari, sudah bisa dimulai kah? Halo Mas Ari. Iya Pak, sebentar Pak. Ini baru sudah jadi host ini. Iya siap Pak. Ini Bentar, sudah Pak. 107. 107, oke, bentar. Sudah bisa dimulai, Mas. Bentar Pak, baca suratnya dulu biar nanti afdol. Fitri sudah siap nggih? Iya Pak, siap Pak. Iya, siap. Siap, nggih. Monggo Mas Ari dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, pertama-tama sebelum acara kita mulai Zoom dengan judul sosialisasi ID belajar secara daring atau online dengan narasumber Bu Fitri. Oke, untuk itu pertama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak-Bapak Ibu yang ada di sini. Mohon maaf ini ya Bapak-Bapak Ibu baru pertama kali meng-host ya, kaitan di meeting Zoom ya untuk semuanya. Oke, untuk acara selanjutnya, untuk kegiatan ini biar cepat dimulai, cepat sampai penyampaian kaitannya dengan sosialisasi ID pembelajaran secara daring atau online. Kita lanjut ke Bu Fitri ya. Assalamualaikum untuk Bu Fitri, sudah ada? Ya. Oke, untuk waktu dan seterusnya saya... Bu Fitri mana ini? Oke. Untuk Bu Fitri, cek. Halo. Oh iya. Langsung terdengar Bu. Oke. Terima Ya. kasih. Lanjut. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali Ibu di siang hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam rangka sosialisasi akun belajar, khususnya pemutakhiran akun belajar.id untuk kepala sekolah baru. Nah, jadi yang hadir di sini adalah para Bapak dan Ibu kepala sekolah baru semua, nggih. Oke, tidak menunggu lama Bapak Ibu, tapi saya yakin karena latar belakang adanya kegiatan kita di siang hari ini adalah adanya beberapa kendala, beberapa masalah yang mungkin Bapak dan Ibu alami terkait dengan akun belajar ID. Nah, izinkan saya bertanya pada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh menjawab melalui kolom chat. Sudahkah mendaftar IKM sampai hari ini? Sudah. Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, ada yang sudah berhasil ya Ibu ya. Sudah. Bapak dan Pak Agung. Ya, sudah. Oke, beberapa rekan kepala sekolah ada yang sudah menghubungi. Oh, ini yang belum juga banyak sekali nih. Kita masih punya beberapa hari saja sampai terakhir tanggal 31 Maret ini untuk pendaftaran IKM. Beberapa Bapak dan Ibu yang sudah menghubungi saya itu terkendala dengan akun belajar ID. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu,
Karena Bapak dan Ibu sebelumnya adalah para guru yang mutasi mendapatkan jabatan baru sebagai kepala sekolah. Nah, harusnya Bapak dan Ibu, maaf Pak Dwi Ari, ini saya mau share screen tapi belum dapat izin. Jadi ini harusnya mungkin saya sebagai co-host. Pak Dwi Arianto. Sebentar Bu, sebentar. Ini baru tak cari untuk Bu Fitrinya. Kirim Bapak. Bentar Bu Fitri. Bu Fitri. Karena cuacanya sedang buruk ini. Gimana? Oh, sudah. Bu Fitri sudah. Oke, Bu. Inge, terima kasih, sampun. Sudah, oke, Bu. Oke. Oke. Ya. Ya, Bapak. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya, halo. Saya belum tampak ya. Belum. Pak Dwi Arianto, jadikan respon saya yang satunya jadi co-host. Bu, itu Bu Fitri itu sudah tak jadiin host malah Bu. Yang satu. Bu Fitri Aliningsih itu menjadi. Jadi nanti tinggal cari di kanan yang untuk Bu Fitrinya bisa langsung. Bu Fitri Bu Fitri, mohon maaf untuk suaranya Bu Fitri ke mute, Bu. Bu Fitri. Suaranya Bu Fitri ke mute. Bu Fitri Aliningsih, mohon maaf. Untuk mic-nya ke mute, Bu. Berarti nggak ada suara tadi, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, nah karena Bapak Ibu adalah kepala sekolah baru yang sebelumnya punya akun Belajar ID dengan domain guru jenjangnya, misalnya guru SD
www.belajar.id. Nah, tapi karena Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah, harusnya nanti akan tersinkron, ada pemutakhiran. Jadi Bapak dan Ibu akun belajarnya akan berubah menjadi domain admin. Nah, jadi harusnya nanti misalnya Pak Heru Ekwanto 02 @admin @sdbelajar.id gitu. Nah, tapi sampai hari ini kebanyakan itu belum dapat akun itu ya Bapak dan Ibu semua, karena itu kendala ada pendaftaran di IKM. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang masih punya kendala, jadi begini, harusnya normalnya pemutakhiran itu akan terjadi dengan sendirinya ketika data Bapak dan Ibu sudah tersinkron dengan Dapodik. Nah, tapi saat ini memang belum, kebanyakan belum. Karena itu ada beberapa langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah nah, yang ini ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pindah jadi jabatan dari guru menjadi kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu harus ke web belajar.id. Nah, di situ nanti kita bisa mengecek ketersediaan akun kita di sekolah yang Bapak dan Ibu ampuh. Nah, nanti jika belum tersedia, nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan akun baru sebagai admin tersebut di tombol bantuan. Ini nanti saya akan langsung simulasikan saja. Assalamualaikum semua. Untuk bapak-bapak dan ibu, mohon maaf. Untuk bapak-bapak dan ibu, mohon maaf. Mic-nya nggih Bu dikondisikan ya. Agak terkendala ini saya Bapak sinyalnya. Nah. Pindah ini Pak. Apa? Isinya ini dalam transparan Pak. Ini sudah. Maaf, Bu Fitri masih mute. Halo Bapak Ibu, sudah terdengar apa belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah belum Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi kita bisa mencari status akun belajar ID kita di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cari klik pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian cari akun. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau dicoba simulasikan di sini. NPSN-nya mungkin ada yang mau berkomentar di kolom. Monggo Bapak Ibu, kita coba SD 4 Kandang Rejo.
yang hadir? Oke, kita coba salah satunya nggih. Pak Mustaqim. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya kesulitan pakai Pak Dwi Arianto, boleh minta tolong lagi. Di sini saya masuk pakai 2 akun Bapak. Boleh dibantu yang satu akunnya yang jadikan Ini, host Bu. Bapak. Bu Fitri, tadi saya salah nggak jadikan host. Jadi Bu Fitri tahu lihat di Iya. Nah, nanti Oke. balikan lagi saya jadi host. Mohon maaf ini Bu, tadi keklik. Oh. Karena share screen saya ternyata enggak tampak. Sudah tampak Bapak Ibu ya? Sudah, Halo? Bu. Oke. Sudah, Nah, Bu. jadi kita mulai dari awal. Jadi untuk cari status akun tenaga pendidik dan kependidikan, langkah selanjutnya adalah memasukkan NPSN. Tadi beberapa teman sudah
Ibu Kuntari. Halo. Ya, Bu. Ya. Ibu Kuntari Setiawati. Tanggal lahirnya berapa, Ibu? 31 Maret. Oke. 83, Ibu. Aduh, masih muda sekali ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, Ibu Kuntari itu akunnya masih guru SD Belajar ID dan sudah aktif. Ibu Kuntari sudah bisa daftar IKM-nya, Ibu? Untuk mendaftar IKM itu kan memang kita harus menggunakan akun dengan domain admin. Jadi misalnya karena Bu Kuntari masih belum bisa. Nah, beberapa dengan domain admin yang tersedia di sekolah tersebut. Jadi misalnya kalau di sekolah Bapak Ibu ada tenaga kependidikan, misalnya kalau di SMP Satap itu kan ada TU. Nah, itu akunnya pasti adalah @admin SMP Belajar ID. Nah, itu bisa digunakan. Atau kalau di SD juga ada tenaga kependidikan yang lain, kita bisa. Tapi jika belum, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan klik tombol bantuan yang ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita klik tombol bantuan, tapi untuk tombol bantuan ini Bapak Ibu terbatas, jadi tidak setiap saat bisa terlayani, karena ada jam kerja, yaitu dari pukul 9 sampai pukul 5 sore. Itu pun harinya tidak setiap hari. Nah, jadi kita klik pojok bawah ini Bapak Ibu butuh bantuan. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu harus melengkapi, Bapak Ibu mengisi pengaduan, formulir pengaduan tersebut. Nanti ditulis emailnya. Mungkin ada yang ingin dicoba, Bu Kuntari masih on, nggih? Ya, Bu. Iya, Ibu Kuntari. Jadi email yang paling atas ini adalah email pribadi panjenengan dulu. Apakah ini harus email yang belajar? Buatan Bu Ibu, kalau yang ini adalah email pribadi. Oke. Ya, aku ngerti. Nah, ini nanti adalah panjenengan ketikkan email pribadi panjenengan. Untuk perihalnya ditulis misalnya pengajuan akun admin atau kepala sekolah. Nah, kategori masalah nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja masalah apa yang dialami. Karena Bapak Ibu adalah perubahan peran, jabatan, berarti mutasi ya. Mutasi dari SD 1 ke SD yang lain misalnya. Jadi sama jenjang. Nanti Bapak Ibu klik yang ini. Selanjutnya, detail perubahan perannya apa? Jadi dari guru menjadi kepala sekolah. Tipe penggunanya, kepala sekolah gitu ya. Nah, kemudian nama Bapak Ibu sesuai yang terdaftar di Dapodik. Kalau nama Bapak Ibu yang terdaftar di Dapodik misalnya adalah DRA, misalnya ada gelarnya, ya Bapak Ibu tulis gelarnya seperti yang ada di Dapodik tersebut. Pokoknya sesuaikan persis dengan yang ada di Dapodik. Email pribadinya Bapak Ibu juga tulis
email pribadinya yang bisa yang aktif dan masih digunakan, karena nanti akan dikirimi email konfirmasi dan notifikasi terkait dengan pengajuan akun tersebut. Kemudian Bapak Ibu lengkapi dengan email akun belajar yang dipunyai yang sekarang ini. NPSN lama sebelumnya waktu masih jadi guru, sekolah lamanya juga ditulis, jenjangnya, dan nama sekolah yang baru sampai NPSN yang terbaru. Jangan lupa lengkapi dengan nik dan pertanyaan yang lainnya. Nah, pada detail pertanyaan, Bapak Ibu tuliskan, ketikkan pertanyaan atau kendala yang Bapak Ibu alami. Misalnya belum memiliki akun dengan domain admin. Atau diperjelas, sekarang saya adalah kepala sekolah, tapi saya belum memiliki akun admin. Untuk dokumen pendukung Bapak Ibu, nanti dilengkapi dokumen pendukung. Bisa surat penunjukan admin, surat penunjukan kepala sekolah, karena Bapak Ibu adalah kepala sekolah sekarang, jadi semacam SK, sertakan juga screenshot atau foto di Dapodik yang menunjukkan kalau Bapak Ibu adalah kepala sekolah sekarang ini. Selain itu, nanti ada, sebentar, nanti saya share di kolom chat, ada format surat. Sebentar ya Bapak Ibu ya, soalnya yang satu agak muter-muter ini. Nah, itu semua untuk berkas-berkas pendukungnya nanti diunggah semua di dokumen pendukung tersebut. Jadi dalam bentuk PDF nanti disertakan bisa sampai 5 file. Ini yang kemeresek siapa? Saya ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu, nanti dilengkapi, kalau sudah lengkap semua, nanti baru klik kirim. Apakah nanti akan langsung dapat balasan? Mungkin tidak Bapak Ibu, karena ada waktunya, dan itu pun tidak kalau ketentuannya 5 hari misalnya, tapi kadang bisa lebih, apalagi saat-saat ini adalah saat-saat sibuk untuk pendaftaran IKN tersebut. Saya ketikkan di chat. Bapak Ibu, selama saya cari link untuk contoh surat untuk dokumen pendukungnya, Bapak Ibu silahkan boleh bertanya di kolom chat terkait apa yang sudah saya sampaikan ini dulu. Atau boleh raise hand boleh ya Pak Dwi Arianto nggih? Iya Bu. Iya Bu. Bu Fitri. Inggih. Mohon maaf ini. Fitri yang akun 1 yang jadi bos. Nanti kan aku salah klik Bu. Inggih. Nah, jadi yang sementara ini bisa memilih orang semuanya Fitri yang Oh gitu nggih. Mungkin ada yang raise hand dulu, yang 3 Satap Tapangarjo ini nggih. itu Bu ya. Oke. Itu bisa Pak. Bu Ibu Miftahul nggih. Perkenalkan. Monggo silakan Ibu. Ya. Kemarin sudah untuk admin.
Tapi sampai sekarang kan padahal untuk tanggal 3 Nggih, leres Ibu. Itu solusinya bagaimana Bu? Satu kok akun admin. Nggih. Terima kasih Ibu Miftahul nggih, Ibu Miftahul Hidayati. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, memang betul untuk pendaftaran IKM itu sampai 31. Itu sebenarnya dibuka sudah lama juga. Nah, memang untuk pengaduan jika Bapak dan Ibu sudah mengajukan akun di kolom butuh bantuan ini tidak bisa serta-merta nanti dapat balasan. Nah, memang kita cuma bisa menunggu Bapak dan Ibu. Jadi saya sendiri yang bisa saya lakukan adalah cuma memberi caranya begini-begini gitu. Jadi untuk pendaftarannya, kalau yang Ibu Hidayati ini sebelumnya juga sudah IKM belum Ibu yang di Satap? Belum. Oh memang belum mendaftar, baru ini nanti rencananya nggih? Ya dulu kan saat KS-nya itu maju. Dan belum ada lagi. Sekarang ini kan jadi untuk ini kami termasuk yang itu Ibu sudah dilakukan untuk yang kendala pendaftaran di IKM itu sudah mengisi? Sampon. Kita masih menunggu balasan. Itu belum dapat balasan Ibu? Belum. Untuk yang sampai tadi pagi. Nah, kalau yang kendala saya share lagi. Yang kendala pendaftaran IKM itu kan bisa kita isi link tersebut, nanti kita akan punya akses Bapak dan Ibu yang kepala sekolah ini, nantinya bisa tetap mendaftar IKM-nya menggunakan akun yang masih guru tersebut. Ya. Jadi yang mengisi ini, nggih. Nah, ini kemarin balasan itu cuma kasih terkait kendala yang saat ini sedang kesediaannya itu. Ibu sudah coba buka PMM-nya lagi belum Ibu? Hari ini tadi masih Ibu gitu loh Bu, nggak bisa. Oh gitu. Di sini ada Pak Ngabdi mboten nggih? Pak Ngabdi tadi kayaknya raise hand tadi. Ada Bu, ada. Udah hilang ya? Ada Bu, ada. Oke, Pak Ngabdi boleh berbagi Pak Ngabdi, boleh berbagi pengalamannya yang sudah berhasil mendaftar. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Saya itu sebetulnya berhasil tapi separuh. Begini, ketika saya mengajukan aduan kendala, kemudian masuk ke bantuan, seperti yang Ibu contohkan tadi, setelah menunggu 5 hari, saya mendapat balasan bahwa akun Ngabdi 08@smp.belajar.id itu bisa digunakan untuk mendaftar PMM tunggu 1 hari berikutnya. Nah, kemudian setelah menunggu 1 hari saya daftar dan berhasil. Itu untuk yang SMP, Bu. Iya. Tapi ketika yang SD, saya melakukan hal yang sama, itu tidak bisa. Kemudian saya sudah cek di ketersediaan akun sudah ada disediakan di situ. Cuma passwordnya saya kesulitan, tidak dapat dapat. Kemudian saya juga sudah masuk ke bantuan dan kendala juga. Tapi balasannya sama terus.
Berarti Bapak Ngabdi tidak usah khawatir. Akun jenengan sudah tersedia. Silahkan lakukan aktivasi akun atau reset password. Nah, lagi-lagi saya kendala di akun pemulihan, akun pribadi, pemulihan itu dan nomor HP. Nomor HP saya sudah hangus. Email pemulihannya tidak kunjung dapat kiriman. Nah, terus saya mencoba juga mengubah data di Dapodik. Sudah disinkron. Namun di belajar.id datanya masih sama, tidak mau. Jadi yang SD belum berhasil, Ibu. Terima kasih. Yang SMP sampun nggih. Nggih, sampun SMP-nya. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu, untuk yang jadi awalnya itu dari Dapodik dulu. Data kita masuk di Dapodik, nantinya kalau Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai kepala sekolah, nanti akan ada pemutakhiran. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat email akun baru tersebut dengan domain admin. Nah, tapi karena ini di tengah ini belum ada pemutakhiran, jadi Bapak Ibu memang bisanya adalah melalui tombol bantuan tersebut. Termasuk bisa juga melalui yang kendala pendaftaran IKM. Jadi meskipun akunnya masih guru, tapi bisa mendaftar seperti Pak Ngabdi. Nah, kebanyakan beberapa teman yang menghubungi saya itu ketika sudah dapat kiriman akun, untuk aktivasi kan harus password dan akunnya akan dikirim melalui email pribadi pilihannya atau nomor HP, SMS. Nah, jadi Bapak Ibu itu untuk SMS-nya nomor HP sudah ganti, jadi sudah tidak ternyata sudah ganti atau mungkin sudah hangus seperti Pak Ngabdi tadi, emailnya juga sudah lama tidak digunakan, sudah tidak aktif. Jadi saran saya pada Bapak Ibu semua, silahkan yang di Dapodik itu benar-benar disesuaikan dengan yang sekarang, diupdate dengan data yang terbaru. Nah, mungkin yang kemarin-kemarin kita lalai ya, mungkin ya cuma sekedar data tidak diperbarui lagi. Tapi ternyata ketika kita sudah seperti ini malah dapat kendala. Seperti saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, ketika sudah seperti itu saya juga tidak bisa banyak membantu karena untuk password dan akunnya itu akan dikirim ke email dan nomor HP yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Demikian. Jadi untuk kendala, kalau Bapak Ibu ngisi yang di kendala itu tadi, itu nanti akan dapat akses untuk mendaftar IKM meskipun Bapak Ibu akunnya masih akun guru, bukan akun admin. Masih ada yang raise hand, Pak Agus Daryanto. Halo Bapak. Ibu. Mau berbagi atau bertanya Bapak? Mau menyampaikan undang-undang saja. Oh, enggak, siap. Ini tadi dari awal Mas Haris sampaikan beliau sempat salah materi yang Ibu sampaikan tadi diterima dengan baik. Sebab itu kami mohon nanti untuk materi yang Ibu miliki yang disampaikan nanti bisa bagaimana kami bisa mendapatkan materi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yang materi tadi ya. Memang untuk seperti yang ditanyakan Bu Miftahul Hidayati tadi, untuk pendaftaran IKM itu bisanya ya lewat itu solusinya Ibu. Jadi kita tunggu, kita cuma bisa menunggu ada notifikasi balasan seperti yang sudah berhasil didapat oleh Pak Ngabdi tadi. Ya semoga nanti sampai kita masih punya 2 hari ini, nanti semoga dapat balasan ya Ibu. Ini sudah saya share yang file materinya tadi. Aduh, clear.
Nah, sudah saya share Bapak Ibu materi hari ini, itu ada sedikit tentang rapot pendidikan, sudah masuk belum tadi ya? Oke. Ibu Ribudianti dulu, silakan Ibu, Bu Yanti. Ya Bu, terima kasih. Pertanyaan saya, ini kan kita masih dari kendala yang sudah kita sedangkan masa pendaftaran itu Maret. Dan misalkan kita ingin mendapatkan jawaban itu, sedangkan deadline 31 Maret, itu bagaimana Ibu? Oh, nggih. Terima kasih Bu Yanti. Bu Kristianingsih. Nggih Ibu, sebentar nggih Bu. Nggih, saya lupa. Bu Yanti. Jadi seperti saya sampaikan tadi, mungkin untuk kita bisa mendaftar itu memang tidak bisa. Yang akun kepala sekolah lama sudah tidak bisa akses ya Ibu ya? Yang kepala SATAP sebelumnya. Sudah tidak bisa karena sudah masuk tidak sekolah baru. Saya, tapi saya kan belum punya SD-nya itu. Oke, aksesnya sudah saya perbarui yang saya share tadi Bapak Ibu. Untuk pendaftaran IKM-nya, karena kita memang tidak bisa mengakses, ya tidak bisa mendaftar Bu Yanti, ya. Karena untuk pendaftaran kan tidak langsung di aplikasi PMM tersebut. Jadi untuk dinas atau lingkup dinas pendidikan tidak bisa ikut membantu. Sebenarnya untuk pendaftaran itu kan sudah lama infonya, sudah 1 bulanan. Karena di bulan Februari itu untuk komunitas-komunitas juga sudah melakukan sosialisasi terkait pendaftaran IKM tersebut. Jadi memang harusnya kita proaktif juga, tapi mungkin karena kendalanya memang lama, dan untuk pengaduan dan lain-lain itu mungkin baru kita ketahui belakangan ini, gitu Ibu. Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan ada solusi atau mungkin ada saran dan bagaimana nanti Dinas Pendidikan yang lebih tahu nggih Bu Yanti nggih. Jadi kalau saya sendiri karena kita tidak bisa daftar di IKM di PMM tersebut ya tidak akan terdaftar nantinya di surat keputusan pelaksana IKM yang tahun 2023. Yang sebelumnya SMP Bu Yanti sudah apa belum? Apa baru mau daftar? Yang SMP sudah. Oh, berarti ini mau memperbarui nggih? Nggih, yang ini kan SD. Saya. Oh, berarti sama yang SD-nya yang seperti Pak Ngabdi tadi. SKPLT datang baru 2 mingguan yang lalu. Usaha. Kendala itu enggak terjawab. Inggih, leres Bu Yanti. Aksesnya apa belum Bapak Ibu nggih? Sudah Bu. Sudah Pak. Oh, sudah pada masuk. Bapak dan Ibu yang guru kepala sekolah SD, mungkin ada yang sudah berhasil mendaftar? Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman? Sudah, saya sudah Bu. Pak Saiful. Guru Bu. Oke, Pak Saiful. Belum kepala. Ya. Ini mungkin silakan Bapak. Ini mungkin sudah berhasil. Mungkin berbagi saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baru yang awalnya dari SD 10 menjadi SD 40. Namun demikian saya tidak tahu awalnya tadi seperti apa. Cuma ketika saya
sudah menerima SK dari kabupaten itu, saya kemudian mutasi. Saya mutasi, kebetulan saya operator sendiri sehingga saya mutasi keluar dari SD lama, kemudian saya tarik di SD yang baru. Nah, entah itu karena waktu yang lebih dulu atau bagaimana, email pribadi saya yang ada di Dapodik ternyata sudah ada pemberitahuan bahwa akun Anda sudah berubah menjadi admin. Sehingga ketika saya di SD yang baru, menggunakan login admin itu serta merta sudah bisa ikut daftar IKM di SD saya yang dulu. Nah, kemudian ini juga tadi saya ketemu teman di sekolah itu biasanya ada dua admin. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah penjaga, karena beliau penjaga itu ada di Tendik, yang juga admin. Namun demikian banyak cerita juga kalau pakai email admin yang menjaga katanya tidak coba. Oleh karena itu kemarin juga saya juga matur sama teman dekat yang dengan sini ketika apa tadi mengajukan perubahan itu lewat yang ada di Belajar ID tadi, itu di dalamnya ada waktu durasi 5 hari, katanya seperti itu, sehingga mungkin nanti dinas akan mengambil langkah atau ada perpanjangan dan sebagainya, sehingga mungkin ya itu tadi saya tidak sengaja juga, mungkin saya lebih cepat saya mengasuh Dapodik sehingga email pribadi saya bisa masuk perubahan itu sekarang sekaligus begitu saja. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Saiful, terima kasih sharing informasinya. Jadi betul Bapak Ibu, alurnya memang demikian. Pokoknya ketika data kita sudah sinkron dengan Dapodik, nanti normalnya akan seperti Pak Saiful tadi. Kita akan dapat email notifikasi kalau sudah admin. Jadi domainnya bukan lagi guru tapi admin, termasuk nanti untuk aktivasi passwordnya ada di email tersebut. Tapi ya mungkin Pak Saiful tadi beruntung, mungkin juga tahu karena harus segera ganti update data di Dapodik tersebut. Jadi beliau prosesnya lebih cepat Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah semua, jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua, nggih. Jadi untuk data itu update harus cepat-cepat, termasuk yang itu tadi, untuk email pemulihan, nomor HP yang ada di Dapodik, itu mohon dicek kembali, diinformasikan pada semua guru yang lain juga, agar segera diganti, diperbarui. Kalau memang nomor HP-nya sudah tidak digunakan, harus segera diganti. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Pak Saiful tadi sudah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Kemudian ada teman-teman yang bertanya tentang rapor pendidikan. Nah, kalau di rapor pendidikan di webnya itu kan memang tertera bahwa yang bisa login, bisa mengunduh rapor pendidikan itu adalah kepala sekolah atau tenaga pendidikan yang seperti tadi nggih, yang punya domain admin jenjang.belajar.id. Nah, tapi tadi saya coba, kalau dulu memang informasinya selain kepala sekolah adalah para guru penggerak gitu. Nah, tapi tadi saya sudah mencoba menggunakan akun teman yang bukan guru penggerak, ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi mungkin ini Bapak Ibu kalau sambil buka laptop atau HP-nya bisa ketik rapor pendidikan, kemudian pakai akun Bapak Ibu biasa mungkin yang masih guru tersebut, apa bisa mengakses betul atau tidak. Soalnya informasi awal dulu memang yang bisa mengakses cuma kepala sekolah saja. Jadi untuk rapor pendidikan kayaknya tidak begitu bermasalah, tidak terlalu krusial akhir saat ini, karena yang sedang kita kejar saat ini adalah pendaftaran IKM ya Bapak Ibu. Ya.
Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berbagi atau bertanya. Saya persilakan. Bapak Ali Mahmudan, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf Ibu, saya dari Juanda Purno, Wirasari. Kemarin saya sudah mencoba melakukan pendaftaran IKM. Namun terkendala dengan adanya akun tadi, di sana ada catatan 5 hari, padahal kita tahu bahwa dari dinas adalah dari edaran adalah 31 Maret. Oke. Di sini mungkin saya usul Ibu. Karena jumlah kita adalah ajuannya banyak dari sekian kabupaten, mungkin ada sekian ratus ya. Bagaimana seandainya dikoordinir dari dinas. Jadi kami dari masing-masing sekolah mungkin nanti mengisi Google Form yang Ibu buat mengenai data NPSN ataupun akun belajar dari kami. Jadi sehingga antrian di pusat itu tidak terlalu banyak per sekolah gitu Bu. Itu singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usul yang luar biasa ini Bapak. Nah, ini karena untuk menyikapi teman-teman yang banyak belum daftar nggih. Tapi sekali lagi Bapak, untuk yang tombol bantuan di web akun belajar.id tersebut itu adalah nasional. Jadi kita untuk pengajuan itu mandiri Bapak. Jadi tidak terkoordinir satu kabupaten gitu mboten. Nah, tapi mungkin nanti Pak Derajat ini masih bergabung ya. Melihat dari keluh kesah kita semua, nanti mungkin Pak Derajat dan Dinas Kependidikan bisa entah namanya apa nggih, mengusulkan atau memberi masukan pada pusat, bisakah diundur lagi untuk memberi kesempatan pada teman-teman kepala sekolah agar bisa mendaftar, gitu nggih Pak Derajat nggih. Soalnya untuk seperti saya sendiri itu juga saya tidak punya wewenang untuk ke situ. Gitu nggih Bapak. Terima kasih Pak Ali Mahmudan. Ada satu lagi Pak Eko Budiono, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Bu, mohon maaf. Kami dari Kepala Sekolah Baru Sekecamatan Riangan baru dapat informasi terkait yang ini. Jadi ini saya baru masuk. Kurang tahu. Kalau nggak salah saya lihat ini jaringannya baru saya. Yang membuka. Karena baru dikirimi K3S. Mohon maaf Bu. Jadi kami yang jaringan tidak tahu apa yang dibahas ini. Nah, untuk mencari tahu ini bagaimana? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eko Budiono. Nah, jadi untuk kegiatan kita ini itu adalah tindak lanjut dari kesulitan teman-teman dalam pendaftaran IKM ya Bapak ya. Karena belum punya akses, karena teman-teman ini kan sebelumnya adalah guru yang mutasi menjadi kepala sekolah. Nah, jadi karena kita semua kebanyakan masih terkendala dalam pendaftaran IKM tersebut. Nah, untuk solusinya di waktu yang terbatas ini ya tetap kita adalah mengajukan pengaduan di tombol butuh bantuan Bapak. Jadi Bapak, Ibu semua tadi yang sudah saya simulasikan, kita ke web belajar.id. Perlu saya share lagi Bapak, Ibu, saya share screen lagi. Boleh nggih? Mungkin boleh, ada. Bu. Oke.
Saya lupa, share screen-nya dari yang satu. Bentar ya. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini tadi waktu kita simulasikan dukun tari. Jadi Bapak Ibu berkunjung ke web belajar.id, nanti di sini ada butuh bantuan. Nah, panjenengan klik butuh bantuan ini. Nah, nanti ke bawah, nanti kita akan mengajukan ada pengaduan akun pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu silakan lengkapi form di sini, tuliskan kendala panjenengan, kategorinya adalah karena Bapak Ibu perubahan peran jabatan dengan mutasi sama jenjang, karena sama-sama SD ya, tapi perannya jabatannya berubah. Nah, kalau sudah lengkapi data yang lain, detail pertanyaannya dituliskan, dokumen pendukungnya panjenengan lampirkan, termasuk screenshot dari Dapodik yang menunjukkan Bapak Ibu sudah kepala sekolah, jadi sudah tersinkron dengan Dapodik, kemudian SK penunjukan KS, dan juga format pendukung surat permintaan pembuatan akun yang tadi sudah saya share di kolom chat juga. Mungkin tadi yang Bapak Ibu yang masih terlihat di kolom chat boleh ikut membagikan tadi yang sudah saya share. Nah, begitu Pak Eko. Selain lewat situ, lewat pengajuan akun di sini, Bapak dan Ibu juga silahkan melaporkan kendala pendaftaran IKM. Tadi juga, nah ini yang saya share ini Bapak Ibu, yang terakhir di kolom chat. Kendala akses pendaftarannya. Yang coret-coret tadi saya nggak? Gitu Pak Eko. Untuk file materi juga sudah saya share kembali. Nanti bisa dibaca-baca lagi Bapak. Iya Bu, terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Bapak Sugianto. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk SD saya dari Kedung Jati. Ini sudah mendaftar. Tapi sampun berhasil Bapak? Sudah. Tetapi saya menggunakan akun yang sekolah lama. Apakah nanti bisa ya? Apakah berpengaruh nantinya? Menurut saya tidak, karena nanti untuk pendaftaran itu kan yang tertera adalah sekolahnya Bapak. Jadi untuk SK seperti yang tahun kemarin itu sekolah yang melaksanakan IKM itu adalah sekolahnya. Jadi dilanjut mawon Pak Sugianto ya. Tapi sudah berhasil nggak Bapak nggih? Sudah. Ini perubahan atau pendaftaran baru Bapak? Mendaftar baru nggih? Mendaftar baru. Ya. Oke. Karena untuk mungkin kalau sekolah SD atau SMP yang kemarin sudah mendaftar, ini tetap mendaftar lagi. Jadi di PMM itu nanti kita akan bisa mereview. Jadi ada survei yang sebelumnya itu apa. Misalnya kalau sekolah panjenengan yang tahun ini, tahun 2022-2023 itu sudah memilih IKM belajar misalnya. Nah, untuk tahun yang berikutnya ini kok mau pilih ke berubah, bisa. Jadi nanti Bapak dan Ibu kan itu ada ngisi survei dulu, jadi nanti ada rekomendasi dari berdasarkan menjawab pertanyaan survei tersebut, apakah sudah siap untuk Bapak Ibu guru, sarana prasarana, kemudian
komunitas belajar, stakeholder yang lain, sampai kesiapan kepala sekolah, nanti ada rekom. Mungkin bisa jadi rekomendasinya itu ke IKM yang mandiri berbagi. Tapi kalau Bapak Ibu melihat, merefleksi sendiri, kok kayaknya terlalu tinggi, mau di level yang kedua berubah dulu, boleh. Nah, itu ngekliknya nanti disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika ngisi survei itu pun harusnya betul-betul kita berefleksi sudah sampai di mana kesiapan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, sarana prasarana untuk melaksanakan IKM tersebut. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Kita lanjut ke Inge sami-sami. Bapak Sugianto, silakan Bapak. Tadi sudah Bu. Oh, belum. Oh, sampun nggih Bapak nggih. Ya, sudah. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan boleh bertanya. Nah, Bapak Ibu tidak belum terjawab di sini, boleh selanjutnya WA saya boleh. Saya share nomor saya di kolom chat nggih. Ibu Rohyati Ningsih, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini mau tanya dari Banjar Sari 2 Kecamatan Krabinan. Ini kan posisinya itu memang yaitu kemarin dari pihak operator itu sudah didaftarkan ID belajar. Nomor antriannya itu kan misal nanti kalau apa itu sudah ditutup tapi kita belum mendapatkan dari Kapten ID belajar, nanti SD itu melaksanakan kakak 13 tidak IKF berpengaruh yaitu bagaimana solusinya? Berpengaruh ke mana Mbak Ibu? Berpengaruh dalam pendidikan itu loh Ibu. Misal SD kita belum bisa mengikuti IKF gitu. Inge, terima kasih Ibu Rohyati. Kembali itu tadi Inge, karena ini waktunya kita tinggal terbatas. Nanti semoga nanti Pak Derajat tadi Inge bisa usul ke pusat. Apa perlu diundur lagi atau bagaimana? Untuk terkait berpengaruh napa mboten itu sebenarnya IKM ini kan yang namanya implementasi kurikulum mandiri itu kan tergantung kesiapan sekolah masing-masing ya. Jadi kita seperti tahun kemarin itu kalau kita sudah siap boleh melaksanakan IKM. Itu pun kita diberi opsi 3 itu. Tidak harus yang tertinggi dari belajar dulu, kemudian berubah sampai ke yang berbagi. Untuk berpengaruh ke apa gitu ya, kita ini kan apa namanya Ibu, merdeka belajar nggih. Jadi memang disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita, kondisi sekolah kita, kesiapan tiap-tiap satuan pendidikan itu kan berbeda-beda. Jadi kalau nanti sampai hari hanya kok belum bisa mendaftar ya tetap pelaksanaannya tetap berarti belum yang IKM tersebut gitu Ibu. Oh ya, terima kasih Bu.
Sudah tidak ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu nggih? Pak Dwiaryanto Ya, Ibu. masih bersama kita? Nggih. Pak Derajat masih bersama kita nggih, Bapak nggih? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya makasih sekali. Mungkin Pak Derajat ada penguatan untuk Bapak Ibu guru di sini biar ayem ini tinggal. Mungkin kan inginnya semua ikut mensukseskan IKM ya Bapak nggih. Pengennya daftar semua ini. Ibu, Mas ini kok feedback ya Mas? Mungkin karena pintunya kebuka. Bentar. Fitri? Inggih. Maaf saya off cam nggih Bapak. Karena sinyalnya nek kameranya saya nyalakan terus hilang-hilang saya. Jadi saya kameranya mati. Karena tidak bukan sinyal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Fitri yang saya hormati pula, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah memberikan waktu dan tenaga dan pemikirannya untuk mensukseskan pendaftaran IKM yang terbaru. Tapi melihat perkembangan tadi sepertinya kok masih banyak permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 hari. Padahal penutupan itu tanggal 31 Maret, maka saya dan pimpinan di Dinas Pendidikan akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Dirjen terkait dengan kalau memungkinkan untuk diundur penutupan pendaftaran IKM ini. Ini saya sudah menemukan kontaknya, saya sudah berkomunikasi dengan Dirjen. Moga-moga nanti ada solusi agar Grobogan ini bisa menerapkan IKM semuanya, semua sekolah bisa menerapkan IKM. Tapi bagaimanapun saya berharap Bapak Ibu tetap berusaha bagaimana caranya tetap melakukan langkah-langkah agar IKM ini, maksud saya agar semua sekolah bisa mendaftar IKM. Nah, untuk terkait dengan permasalahan yang mungkin Bapak Ibu belum jelas karena ini kan waktunya juga terbatas nih. Saya tidak tahu ini Bu Fitri kan acaranya tadi jam 3, ini sudah hampir jam 4. Bu Fitri mau piye ya mau? Acaranya 2. Nah, ini nanti menunggu info lebih lanjut lah. Hasil kami koordinasi dengan Dirjen atau dengan pusat untuk kebijakannya bagaimana. Terutama ini untuk KS-KS yang baru yang masih bermasalah. Nanti kita bareng-bareng mencarikan solusi karena kaptennya itu hanya Bu Fitri, atau nanti coba saya komunikasi dengan BPMP terkait dengan hal ini. Bapak Ibu ini Bu Fitri sudah cukup nggih? Apa ada yang mau ditambahkan? Inggih, sampun. Nanti teman-teman kalau masih terkendala boleh langsung WA, enggak apa-apa, Pak. Wah, terima kasih sekali Bu Fitri ini sudah berkenan untuk memberikan nomor WA-nya ke semua kepala sekolah segrobogan. Nanti Bu Fitri ini jadi kayak artis, banyak banget nih.
Bu Fitri asisten apa tidak ini? Kemarin sudah beberapa banyak yang WA kok. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Fitri atas kerja kerasnya, atas kerjasamanya, atas petunjuknya. Kami dari dinas tidak bisa memberikan apresiasi apa-apa. Hanya terima kasih dan doa semoga apa yang Ibu Fitri lakukan ini menjadi amal ibadah tersendiri dan Allah yang akan jika tidak ada hal lain yang akan disampaikan, ini sudah hampir jam 4, saya yakin ibu-ibu ini juga sudah mulai gelisah untuk segera masak. Betul, Pak. Ini saya cukupkan saja. Bu Fitri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nih. Untuk Mas Ari, monggo ditutup acaranya. Bapak Ibu bisa lanjut komunikasi lewat WA. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Fitri dan Pak Derajat sebagai pimpinan kami di Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk kepala sekolah, baik ibu-ibu. Mohon Padang. Untuk semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini tentang pendaftaran IKM untuk sekolah-sekolah yang baru. Semoga dapat terlaksana dan permasalahan-permasalahan yang ada mungkin dapat kami tampung dan dapat kami selesaikan dan dapat Oke. Itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih.